Assalamualaikum, selamat datang di channel Apply Smart. Pada video kali ini kita akan membahas cara mengupload data di portal Open Data. Kebetulan kali ini kami menggunakan portal Open Data Kabupaten PD. Langsung aja kita buka file yang sudah kita cleaning. File CSV yang sudah kita cleaning. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan cleaning data atau belum menonton video sebelumnya, sebaiknya Bapak Ibu nonton video cleaning data terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada dua data, sama-sama jumlah penduduk, hanya saja yang membedakan tingkatan wilayah, ada yang desa, ada yang kecamatan. Untuk uploadnya kita add dataset, kemudian kita tuliskan judul, jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Cukup sampai di situ, tidak perlu menambahkan keterangan tahun atau keterangan wilayah lainnya. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Awal kata menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk description, sebenarnya sudah ada formatnya, tinggal di copy paste saja di juknis yang sudah kami upload di Drive. Pada bagian titik-titik, Bapak Ibu bisa langsung menggantikan atau mengetikkan secara manual. Dalam satuan jiwa, karena kita menghitung jumlah penduduk, kemudian dataset ini terkait topik kependudukan. Nah, untuk topik dapat dilihat pada bagian grup. Dihasilkan oleh ini dinas Bapak Ibu sendiri. Dalam hal ini Disduk Capil yang dikeluarkan dalam periode semesteran. Bagi Bapak Ibu yang datanya tahunan, maka tulis tahunan. Kemudian tag ini adalah kata kunci yang berkaitan dengan data yang kita upload. Jenis kelamin. Kemudian lisensi tidak perlu diubah. Organisasi karena saya menggunakan akun admin, jadi harus pilih organisasi. Kemudian source ini adalah sumber. Jika data tersebut sudah pernah dipublikasi, silakan tulis publikasinya. Kemudian author email, ini bidang, maintainer itu nama admin Open Data, nama langsung. Kemudian next. Nah, di sini kita tuliskan judul data source-nya. Judul data source berarti satu persatu jumlah penduduk menurut ke jenis kelamin dan kecamatan. Nah, di sini baru kita buat keterangan wilayahnya. Namun tetap tidak boleh meletakkan atau menuliskan keterangan tahun. Tidak boleh kita buat tahun 2020 seperti itu. Jadi untuk tahunnya kita masukkan di pada saat cleaning data. Dan kecamatan di Kabupaten PD. Kemudian description juga sudah ada format bakunya, tinggal di copy saja dan isi titik-titik yang kosong tersebut. Data source ini menyajikan data, langsung copy aja judulnya. Kemudian untuk tahun baru kita buat tahun yang tertera pada data. Karena datanya baru sampai tahun 2020 semester 2, maka kita buat keterangan 2020 semester 2. Jika ada penambahan data untuk tahun selanjutnya, maka kita bisa ubah di bagian ini 2020 sampai 2021. Disesuaikan saja dengan data Bapak Ibu. Kemudian format, klik CSV. Ketikkan saja CSV, kemudian klik upload data. Pilih data yang sudah di cleaning dalam bentuk CSV, dalam bentuk format CSV. Kemudian finish. Nah, di sini sudah terupload data kita cek lagi. Nah, ini sesuai format, kita buat data dictionary-nya. Untuk semua kolom kita pilih teks. Untuk description dapat dilihat pada Drive.
Sudah ada data dictionary di sini, langsung kita copy paste saja. Namun tetap memperhatikan nama kolom, jangan sampai nanti kita tukar-tukar. Kemudian untuk label itu sebenarnya sama saja seperti judul di atas. Cuman dia menggunakan huruf kapital di awal kata dan menggunakan spasi. Nah, ini langsung copy paste aja. Semua kolom dijadikan tipenya itu teks, kecuali ada nanti satu kolom yang tipenya itu numerik, yaitu pada bagian jumlah. Nah, ini tahun menyatakan tahun pendataan, kemudian semester juga sama. Semester untuk description-nya dapat kita tambahkan semester apa saja, semester 1 dan semester 2. Dan semester 2 selanjutnya kita buat untuk kolom jenis kelamin. Labelnya jenis kelamin. Kemudian description ini cukup menuliskan kategori-kategori yang ada di dalam kolom tersebut. Dan yang jumlah penduduk, untuk kolom jumlah penduduk ini khusus kita menggunakan numerik dengan label jumlah spasi penduduk. Untuk description-nya sendiri, kita membuat keterangan atau definisi dari jumlah penduduk. Yang terakhir satuan ini langsung buat saja, dihitung dalam satuan jiwa. Nah, jika dirasa sudah pas semua, langsung aja kita save. Kita cek dulu, data dictionary ada di bagian bawah. Nah, ini sudah tertulis semua, sudah jelas. Kemudian kita lanjut untuk mengupload data yang tingkat wilayah desa pula. Masih dalam satu dataset yang sama, kita pilih resource, kemudian add new data source. Di sini kita buat judulnya jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan desa di Kabupaten Pidi. Hanya beda tingkat wilayah. Jadi masih bisa dalam satu data source yang sama, namun beda dataset. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, tinggal di copy saja. Yang membedakan hanya tingkat wilayah. Yang sebelumnya itu tingkat kecamatan, yang ini tingkat desa. Format CSV sama seperti tadi. Kemudian langsung upload datanya. Nah, di sini dapat kita lihat formatnya itu timestamp atau waktu. Jadi harus kita ubah, klik manage data dictionary, kemudian kita ubah pada bagian yang bermasalah tadi, yaitu pada kode wilayah kecamatan kita ubah jadi teks, dan pada kode wilayah desa juga kita ganti menjadi teks. Nah, setelah selesai save, kemudian kita edit resource dan upload data baru lagi. Data yang sama, namun setelah pergantian tersebut kita upload baru. Nah, di sini kode wilayah sudah sesuai dengan format aslinya. Jadi data source yang kita upload, yaitu jumlah penduduk menurut jenis kelamin ini, memiliki dua dataset karena ada dua tingkatan wilayah, yaitu wilayah kecamatan dan wilayah desa. Sehingga kedua dataset ini masih dapat kita gabungkan ke dalam data source yang sama karena memiliki nilai atau datanya itu sama, yaitu jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Sekian saja video kali ini. Semoga Bapak Ibu dapat dengan mudah memahaminya. Assalamualaikum.